Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Priyatma Krisnawijaya dari kelas 4C BKPI NIM 102. Ya, di sini saya akan menjelaskan kasus nyata yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan psikologi abnormal. Nah, kasusnya itu pada tahun 2024. Jadi kasusnya itu terjadi pada tahun 2024. Nah, ini pada tahun 2024 itu terjadi fenomena di Cianjur, pernikahan sejenis terselubung di Cianjur. Nah, jadi begini, pada tahun 2024 publik dikejutkan oleh kasus pernikahan sejenis terselubung di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Seorang pria bernama AK usia 26 tahun menikahi seseorang yang ia yakini sebagai wanita bernama Adinda Kanza, yang belakangan diketahui bernama asli inisial ESH usia 26 tahun. Seorang pria yang menyamar sebagai perempuan. Jadi si ESH ini menyamar sebagai perempuan padahal dia laki-laki begitu. Nah, pernikahan ini itu sudah berlangsung selama 2 minggu sebelum identitas asli ESH terbongkar. Nah, merasa tertipu, AK dan keluarganya melaporkan ESH ke pihak kepolisian. Namun, setelah proses mediasi dan pendekatan restoratif justice, kasus ini diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan pencabutan laporan polisi. Nah, berikutnya ini adalah analisis psikologi abnormal terhadap kasus ini. Yang pertama, apakah kasus ini berkaitan dengan abnormalitas perilaku? Nah, maka jawabannya ya. Yang dianalisis ini bukan orientasi seksualnya, melainkan tindakan menipu dan menyamar sebagai lawan jenis hingga terjadi pernikahan sah menurut negara. Ini mengandung unsur penipuan identitas, distorsi realitas, dan pelanggaran norma sosial yang bisa dianalisis sebagai bentuk perilaku abnormal dalam psikologi. Nah, ini catatan pentingnya ya. Jadi menurut WHO, LGBT itu tidak dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan menurut WHO. Namun tindakan penipuan identitas yang berdampak negatif bagi orang lain dapat dikaji dalam kerangka psikologi abnormal. Nah, pria ini bisa didiagnosa mengidap gender dysphoria jika benar mengalami konflik identitas gender. Bila ESH menyamar sebagai perempuan bukan untuk menipu, melainkan karena benar-benar merasa dirinya adalah perempuan dan merasa tertekan secara emosional karenanya, maka bisa dikategorikan mengalami gender dysphoria. Namun, diagnosis ini hanya valid bila pelaku mengalami distres signifikan secara pribadi akibat ketidaksesuaian gender. Yang kedua, facetious disorder atau pseudologia fantastica. Jika penyamarannya dilakukan secara sadar untuk menciptakan identitas palsu dan menarik perhatian atau mendapatkan keuntungan emosional atau relasional, hal ini bisa mencerminkan gangguan kepribadian tertentu, termasuk mitomania atau kebiasaan berbohong patologis. Terus, kriteria dari psikologi abnormal dari perspektif klinis. Yang pertama, kriteria penjelasan. Atipikal menyamar sebagai lawan jenis dan menikahi seseorang secara hukum bukanlah hal umum atau maladaptif, menyebabkan kerugian psikologis pada pihak lain, yakni AK dan keluarga, personal distress tapi tidak diketahui pasti ini ya, personal distress tapi ini tidak diketahui pasti, tetapi jika pelaku mengalami konflik batin, bisa masuk kriteria ini, yakni violation of social norms, bertentangan dengan norma agama, sosial, dan hukum pernikahan di Indonesia. Tindakan sangat langka dan mengejutkan publik. Nah, terus untuk dari kognitif dan perilaku, pelaku mungkin mengembangkan keyakinan keliru bahwa menyamar dan menikah adalah cara yang dapat memperbaiki atau menghindari stigma identitas seksual atau gendernya. Jadi intinya ini termasuk gangguan psikologi abnormal ya, karena dia itu karena ini termasuk psikologi abnormal karena pelaku berpikiran secara kognitif bahwa dengan menikah dengan cara menyamar dapat memperbaiki atau menghindari stigma identitas seksual atau gendernya yang negatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau mungkin materi yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya Briatma Krisnawijaya dari NIM 102 kelas 4C BKPI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.